Apakah manfaat menikah, sahabat-sahabat sekalian? Yang pertama, manfaat menikah adalah menikah akan membuat seseorang merasa lebih tenang. Menikah membuat kita menjadi lebih tenang. Coba teman-teman renungkan ayat surah Ar-Rum ayat ke-21, surah atau ayat yang teman-teman sering lihat di undangan pernikahan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 21? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ayat ini sangat familiar karena dalam setiap undangan pernikahan biasanya kita lihat ayat itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Nanti menikah itu tujuannya sakinah mawaddah wa rahmah. Kamu akan merasa tentram, tenang, penuh cinta, penuh dengan rasa kasih sayang. Jadi ketika orang menikah, Allah sendiri yang berfirman dalam surah Ar-Rum 21, maka ia akan merasa ketenangan. Yang mungkin dulu kesana kemari tidak ada tujuan, ya, tapi ketika sudah menikah dia punya tujuan, dia tahu bahwa ada orang yang harus dia temani atau dia bertanggung jawab dengannya, maka dia akan merasa lebih tenang. Baik, yang kemudian yang kedua, ketika engkau sudah merasa lebih tenang, kalau dulu mungkin sebelum menikah ada jenis orang-orang yang memang dia bergejolak kan, ya, hawa nafsu bergejolak gitu, tapi ketika menikah dia akan lebih tenang, ya. Baik, yang kedua, apa sih manfaat menikah? Manfaat menikah adalah engkau jangan khawatir, Allah akan mencukupkan rezekimu. Jangan khawatir, Allah akan mencukupkan rezekimu. Dari segi finansial, banyak orang-orang yang sebenarnya dari segi finansial cukup, tapi selalu timbul was-was ketika dia menikah. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan itu membisikkan was-was. Setan itu membuat kita was-was. Setan dari jenis jin dan juga manusia. Jadi sebenarnya cukup. Sebenarnya sudah ada penghasilannya. Walau mungkin tidak banyak. Tidak banyak itu ukuran siapa sih gitu. Tapi yang penting dia punya penghasilan untuk bisa memberi makan istrinya. Jadi manfaat menikah yang kedua, Allah akan mencukupkan rezeki. Jadi jangan khawatir tentang itu. Lihat dalam surah An-Nur ayat 32, janji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ragu dengan itu? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sayamu dan laki-laki dan hamba-hamba sayamu yang perempuan. Oke. Ayat yang ini nih yang mau garis bawahi. Jika mereka miskin, kata Allah, ya. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nur ayat 32, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas pemberiannya, dan Allah Maha mengetahui. Jadi kalau ini mungkin laki-laki ada yang bergabung di sini untuk laki-laki, karena kan yang mencari nafkah laki-laki sebenarnya bukan perempuan. Untuk laki-laki di sini yang menonton, ketika engkau sudah punya pekerjaan, berapapun itu penghasilannya, ketika engkau yakin itu bisa memberikan makan istrimu dan anakmu, dan insya Allah nanti setelah menikah akan Allah tambahkan lagi insya Allah, maka kenapa harus was-was? Itu bisikan syaitan yang membuat engkau terus menunda. Ketika engkau menunda, apa yang terjadi? Jadinya nanti jadi pacaran. Engkau sudah suka sama seseorang, engkau sudah tertarik sama seseorang, tapi nggak mau menikah. Padahal sudah punya penghasilan, engkau tunda. Tapi engkau jalin komunikasi terlalu erat, engkau bertemu terlalu sering misal, maka itulah cara syaitan sehingga membuat engkau menunda-nunda. Seperti itu. Jadi manfaat menikah yang kedua, sahabat sekalian, adalah Allah akan memampukanmu. Allah akan mencukupkan rezeki untukmu. Jadi jangan khawatir untuk itu, asalkan engkau adalah, ini untuk laki-laki khususnya, engkau adalah, atau teman-teman perempuan yang ingin melihat laki-laki, ya, yang ingin melihat laki-laki yang mana nih yang serius sama saya. Jadi intinya asalkan dia mau bekerja dan asalkan dia bertanggung jawab, itu cukup teman-teman sekalian. Dia bekerja, berapapun penghasilan, yang penting dia
pekerja keras misalnya, dan dia bertanggung jawab. Maka insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah luaskan rezekinya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menikah itu adalah sebuah ketaatan. Menikah itu adalah beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak mungkin Allah membuat seseorang yang menikah itu sengsara ketika dia punya niat baik untuk menikah. Betul nggak? Walaupun pasti dalam pernikahan Allah akan berikan ujian demi ujian, pasti, tidak mungkin tidak. Contoh dalam kehidupan lain lah. Uma cerita sedikit ya tentang kisah Uma. Jadi waktu itu ibu Uma sakit autoimun, harus masuk ke rumah sakit. Kita nggak punya uang untuk masuk ke rumah sakit. Sementara Uma kalau waktu itu belum berjilbab, tapi kemudian orang-orang mengatakan oke, main film aja, dan kemudian nanti kamu dapat uang untuk mengobati biaya ibumu. Padahal pada saat itu Uma baru 1 hari pakai jilbab. Tapi Uma yakin gak mungkin saya mendekati Allah, Allah mengabaikan saya. Gak mungkin saya mendekati Allah, Allah menyengsarakan saya. Saya memang perlu duit untuk pengobatan ibu saya, tapi saya sedang menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan saya percaya betul kalau saya menjalankan ketaatan, Allah gak akan mungkin mengabaikan. Allah uji, iya. Allah uji untuk melihat keseriusan, iya. Tapi gak mungkin Allah menyengsarakan. Sama halnya dengan menikah, sahabat sekalian. Menikah itu suatu ibadah, menikah itu suatu ketaatan. Tidak mungkin Allah membiarkan hambanya sengsara ketika orang itu ingin berbuat kebaikan. Dalam hal ini menikah. Jadi waswas itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu waswas itu dari syaitan yang membuat kita menunda-nunda, dan masa penundaan itu kita lakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kalau kita lihat dalam surah An-Nur ayat 32 tadi, Allah akan mengkayakan, Allah akan memampukan. Bisa jadi nanti setelah menikah Allah cukupkan rezeki itu. Betapa banyak kalau kita lihat teman-teman sekalian. Awal menikah mungkin belum punya apa-apa, tapi dengan mereka berdua, mereka bersama-sama berjuang, sekarang sudah sukses, Masya Allah. Berjuang bersama-sama dari awal, gak apa-apa kayak gitu, itu terasa lebih indah. Atau misalnya bisa saja Allah berikan sifat qanaah pada sang istri, ya, merasa cukup dengan pemberian dari suami. Itu yang dimaksudkan Allah akan mencukupi rezekinya. Ya, mari kita simak perkataannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Aku heran terhadap orang yang tidak mencari kekayaan lewat pernikahan. Padahal Allah berfirman yang artinya, jika mereka miskin, Allah akan membuat mereka kaya dengan karunia-Nya. Ya, jadi jangan terlalu banyak kekhawatiran ini itu. Persiapan penting, nanti kita akan bahas di belakang. Tapi bukan berarti sebenarnya sudah siap tapi engkau menunda-nunda terus karena alasan-alasan lain, ditambah engkau melakukan kemaksiatan. Baik, kita lihat teman-teman sekalian, kemaksiatan itu maksudnya pacaran ya. Kemaksiatan itu maksudnya pacaran, di mana dalam pacaran ada perkataan yang kau ucapkan yang tidak patut diucapkan kepada yang haram. Dan kemudian ada perbuatan yang dilakukan yang tidak patut, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat tidak ingin membahas lebih lanjut mengenai ini, tapi teman-teman tahu sendirilah ya dalam pacaran itu aktivitas apa yang dikerjakan. Baik, kita lihat sahabat-sahabat sekalian, sabda Rasulullah SAW mengenai kelompok-kelompok manusia yang akan ditolong oleh Allah dalam hadis riwayat Ahmad. Dan hadis ini hadis yang kuat. Rasulullah bersabda, ada 3 kelompok manusia yang pasti ditolong oleh Allah. Siapakah itu? Yang pertama, mujahid di jalan Allah. Mujahid di jalan Allah. Kedua, pemuda yang menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Orang-orang yang menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Dan yang ketiga, budak yang berusaha memerdekakan diri agar leluasa beribadah. Tapi kita lihat dalam 3 poin ini ada satu yang disebutkan, orang-orang muda yang ingin menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Dia khawatir, dia takut. Dia merasa bahwa dia sudah mampu. Kemudian dia takut kalau dia melajang terlalu lama, dia akan mengerjakan perbuatan yang dibenci oleh Allah. Karena manusia ini fitrah, teman-teman semua. Kita punya hawa nafsu, kita punya ketertarikan dengan lawan jenis. Menunda-nunda menikah, kita mengkhawatirkan diri kita sendiri melakukan perbuatan maksiat yang Allah benci. Maka kata Rasulullah, kelompok ini akan ditolong oleh Allah. Ditolong dalam keseluruhan hidupnya. Mereka yang ingin menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Baik, kita masuk manfaat menikah yang ketiga, sahabat-sahabat sekalian. Orang yang menikah, manfaatnya adalah dia sudah menjalankan sunnah Rasulullah SAW.
Orang menikah itu berarti dia menjalankan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman lihat dalam surah Ar-Ra'd, biasanya sering dibilang Ar-Ra'd atau Ar-Ra'd ya. Ar-Ra'd ya, dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-38. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Ini menunjukkan bahwa para rasul itu menikah dan memiliki keturunan. Maka kita pun diminta juga untuk seperti itu. Sahabat-sahabat sekalian, ingat bahwa Rasul senang dengan umatnya yang banyak. Kemudian kita lihat hadis yang lain, walaupun hadis ini hadis dhaif, hadis yang lemah, tapi kita bisa mengambil perkara yang baik dari sini. Apa kata Rasul? 4 perkara yang termasuk sunnahnya para Rasul, yaitu sifat malu, memakai wewangian, siwak, dan menikah. Jadi menikah itu artinya kita sedang menjalankan sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menikah adalah termasuk umatnya Rasulullah. Yang keempat, manfaat menikah apa? Manfaat menikah akan menjaga kemaluan dan menundukkan pandangan. Kalau sudah menikah akan terjaga kemaluan dan akan menundukkan pandangan. Sudah ada orangnya di rumah misalnya, ya, jadi kita bisa bersama dengan orang tersebut. Kalau tiba-tiba kita tertarik bisa sama orang tersebut. Umar sengaja menggunakan bahasa yang tidak vulgar ya, bahasa yang ini mudah-mudahan teman-teman memahami. Jadi manfaat menikah yang keempat adalah dia akan menjaga kemaluan dan menundukkan pandangan. Sudah ada di rumah ya, kalau teman-teman merasa memerlukan, ada pasangannya di rumah. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahai para pemuda, dalam hadis Bukhari Muslim ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Apa kata Rasulullah? Wahai pemuda, barang siapa yang memiliki kemampuan, yang di sini bahasanya adalah ba'ah, barang siapa yang memiliki kemampuan, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, puasa, karena puasa itu adalah perisai baginya. Pertanyaannya, yang dimaksud dengan ba'ah itu apa sih? Wahai pemuda, barang siapa yang mampu, barang siapa yang memiliki ba'ah. Mampu dalam hal apa sih di sini? Bukan sekedar mampu dalam hal biologis, tapi untuk laki-laki mampu dalam hal finansial. Ingat, mampu dalam hal finansial bukan berarti kaya raya, tapi mampu untuk menghidupi anak istrinya. Jadi yang dimaksud dengan wahai pemuda, barang siapa yang memiliki kemampuan, dalam artian bukan hanya sekedar biologis, tapi engkau juga mampu untuk menafkahi, ya. Dan ingat tadi ya bahwa di awal berjuang sama-sama nggak masalah. Nanti lambat laun Allah akan luaskan, lapangkan rezekimu insya Allah. Jadi barang siapa memiliki kemampuan finansial, tidak hanya biologis, maka menikahlah. Tapi kalau belum mampu, masih minta duit dari orang tua yang laki-laki, artinya belum mampu menikah, maka perbanyak berpuasa sembari engkau mempersiapkan dirimu. Begitu pula perempuan. Selama ini terlalu childish, selama ini bergantung penuh sama orang tua, selama ini ngurusin diri sendiri aja belum beres, seperti misalnya belum mampu, maka persiapkan dirimu. Secara ilmu mungkin belum mampu, belajar dulu. Sembari menunggu itu, maka berpuasa untuk menekan nafsu syahwatmu misalnya ya. Dengan berpuasa kita jadi enggan untuk berbuat maksiat. Puasa sambil mempersiapkan semuanya, ketika sudah siap maka menikahlah. Ya, jadi itulah manfaat atau keutamaan menikah. Beberapa poin tadi yang sudah dijelaskan. Semoga beberapa poin itu membuat kita memahami dan yang sudah siap terdorong, tidak lagi ragu-ragu untuk menikah.